Ya, ini tadi distribusi Poisson kita gunakan untuk mengenerate probabilitasnya sampai ke bawah. Nah, kemudian expected frequency artinya frekuensi yang tadi di-generate dari probabilitas dikali dengan total pengamatan. Ya, kita punya pengamatan 100. Probabilitas 0 berdasarkan distribusi Poisson itu munculnya 0,02. Nah, artinya kalau dilakukan 100 kali pengamatan, maka frekuensinya muncul 2,6. Nah, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya sama ya. Anda bisa cek rumusnya. Kemudian, nah, tadi dari setiap frekuensi, Anda lihat di slide. Nah, Anda bisa lihat di slide yang chapter 9. Ini Anda perhatikan di bagian expected frequency. Nah, di sana suggested minimum 5. Jadi ketika kita mau lakukan chi-square test, itu nanti frekuensi itu akan beberapa mungkin akan ada yang dikelompokkan jadi kelas-kelas. Nah, nilai dari setiap kelas itu minimal 5. Kita lihat ke Excel-nya. Expected frequency tadi kalau bisa minimal 5. Ya. Nah, kita lihat di expected frequency ini nilainya beda-beda. Nah, 2,6 ini dia kan tidak memenuhi ya syarat 5. Artinya kita lihat ke bawahnya. 9,6. Dia bisa digandeng jadi satu kelas. Nah, makanya di sini saya buat kolom kelas observe. Kelas observe sama kelas expected. Kelas expected dulu. Kelas expected dulu. Ini kan tadi gabungan karena expected frekuensi itu minimal 5, maka 2,6 dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus digabung dengan kelas yang ada di bawahnya. Berarti 2,6 dan 9,6 digabung jadi 1 menghasilkan 12,2. 17,4 dia lebih dari 5, jadi masih bisa berdiri sendiri. 21,1 bisa berdiri sendiri, 19,2, 14,0 sendiri, 8,5 sendiri, 4,4. 4,4 kurang dari 5, maka dia menggandeng 2. Kalau cuma 2 ini kita gandeng, maka nasib yang 3 ini dia nggak bisa. Nah, makanya kita gabung sekaligus dari 4,4 sampai 0,1 untuk memenuhi syarat minimal 5 tadi. Ya. Saya ulangi, jadi kalau 4,4 dan 2 saja yang digandeng, maka 0,8 sampai 0,1 dia tidak akan memenuhi syarat. Nah, makanya 4,4, 2, 0,8, 0,3, 0,1 kita gabung semuanya. Biar semuanya bisa masuk ke kelas. Nah, akhirnya dijumlah jadi 7,6. Nah, ini adalah expected frekuensi yang sudah dikelompokkan, yang sudah dikelas-kelaskan. Nah, karena ini kita kelas-kelaskan, maka yang observe mengikuti. Nah, karena ini baris pertama dan baris kedua digabung, frekuensinya berapa tadi observe? 12 dan 10. Masukkan di sini, 22. Kemudian ini berdiri sendiri dan seterusnya. Nah, ini baris ke nomor 8 sampai nomor 12, ini kan digabung jadi satu. Di sini ya tadi, untuk memenuhi syarat 5. Maka yang observe juga harus mengikuti. Dari 5, 5, 3, 3, 1 dijumlahkan jadinya 17. Nah, sekarang kemudian masuk ke rumus chi-square hitung. Nah, ini pakai rumus yang tadi di chapter 9. Anda hitung per kelasnya. Nah, Anda hitung per kelasnya. Kemudian di sini Anda jumlah chi-square hitung dari semua di sini. Nah, kemudian
di slide itu dikatakan bahwa signifikansinya itu 0,05. Jadi di bagian ini tadi. Nah, signifikansinya 0,05. 0,05. Kemudian degree of freedom. Ini caranya gimana? Kan tadi rumusnya K min S min 1. K-nya itu jumlah kelasnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Di dalam chi-square tadi. Ada 7 kelas. Berarti 7 min S. S itu adalah jumlah parameter. Anda cek di sini. Di mana S adalah berapa jumlah parameter dari distribusi yang menjadi hipotesis. Nah, berarti tadi waktu kita memasukkan mengenerate nilai P, tadi saya sampaikan bahwa parameternya itu pakai min atau rata-rata. Berarti kan hanya ada satu. Saya nggak pakai standar deviasi maupun variance sebagai parameternya. Maka jumlah parameternya 1. Maka 7 minus 1 min 1 jadi 5. Nah, ini significance dan degree of freedom nanti yang akan menjadi dasar kita untuk mencari chi-square tabel. Nah, seperti biasa untuk ngecek tolak atau terima H0, kita akan lihat antara chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, sekarang kita lihat cara mencari chi-square tabel. Pertama, Anda harus siapkan dulu filenya chi-square tabel. Nah, degree of freedom kita pakai 0,05. Kemudian tadi K min S min 1 tadi kan 5. Berarti di sini 5. Kita lihat titik temunya. Nah, 5 dengan 0,05. Dapatnya chi-square tabel itu 11,07. Oke, sekarang kita masukkan di sini 11,07. Nah, kita lihat nih, ini kalau dari bar chartnya, ini saya memplot berdasarkan probabilitasnya. Jadi yang biru ini probabilitas observe, yang oranye ini probabilitas expected. Nah, ternyata bentuknya chi-square kalau dibuat grafiknya probabilitas ini bentuknya seperti ini. Nah, mungkin kalau dari kita lihat secara awal ini kan ya mungkin mirip dikit. Tapi kalau ternyata kita buktikan dari penghitungan, nah kita lihat kita udah punya chi-square hitung segini, chi-square tabel sekian. Kita lihat pengambilan keputusannya di slide. Nah, ternyata karena chi-square hitung itu lebih besar dari chi-square tabel tadi, maka keputusannya H0 ditolak. Artinya H0 tadi ditolak. Maka data kita ternyata tidak mengikuti distribusi Poisson. Jadi yang diterima adalah yang H1. Nah, ini pengambilan keputusannya. Jadi kita lihat, oh kita punya hipotesis awal, kayaknya kok data saya mengikuti distribusi Poisson. Langkah pertama, cek dulu, beneran mengikuti distribusi tersebut atau tidak. Kalau ternyata dari sini hasilnya ditolak, maka kemudian kita bisa lakukan uji dengan distribusi yang lain. Langkahnya kurang lebih sama seperti yang ada di Excel tadi. Dicoba pakai bandingkan dengan distribusi eksponensial, distribusi normal, dan lain-lain. Nah, kalau nanti di Flexim itu di Flexim sudah ada fitur yang sudah cukup canggih. Nanti kita Flexim bisa membaca data yang kita masukkan. Oh, data yang Anda masukkan ini
mengikuti distribusi tertentu dan itu udah otomatis dikenali oleh software.